Mas Arif, jenengan kan sebagai napa panitera muda nggih, panitera muda di Pengadilan Agama. Kemarin kula dengar kok ada syarat khusus terkait perizinan poligami niku kok menarik. Nih teman-teman banyak ada yang nanya dan beberapa ada yang tertarik terkait penjelasan lebih rinci syarat poligami niku mungkin bisa dijelaskan. Wah, ini menarik ngomong poligami. Oke, Mas Usama. Poligami itu di perkawinan di negara kita prinsipnya di Undang-Undang Nomor 174 itu sebenarnya monogami. Tapi bukan berarti tidak boleh poligami. Poligami tetap boleh. Di Undang-Undang Nomor 174 pasal 3 kalau nggak salah itu, dan kompilasi hukum Islam yang disahkan melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 pasal 56 kalau nggak salah. Syarat poligami itu sebenarnya 3. Satu, ada izin dari istri, ada persetujuan dari istri pertama. Yang kedua, suami siap atau sanggup berlaku adil untuk istri-istri dan anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah ada izin dari pengadilan. Wow. Kan? Nah, syarat pertama adalah ada, kalau siap berlaku adil, dia bisa membuat dalam surat pernyataan bermaterai. Kalau istri memberikan persetujuan juga sama dengan dalam surat pernyataan dalam bermaterai. Dan yang ketiga izin dari pengadilan. Nah, izin dari pengadilan ini yang kemudian pengadilan memberikan izin tentu dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah pengadilan harus memastikan hak-hak dari istri pertama terlindungi. Di antaranya adalah untuk mengantisipasi agar ke depan itu tidak terjadi persoalan antar istri-istri ini tadi. Ya, kan kadang-kadang kita sering dengar krono wong poligami akhirnya anak-anaknya rebutan soal warisan, kan begitu kan? Nah, untuk mengantisipasi biar itu tidak terjadi, maka di awal ketika pengadilan mau memberikan izin, maka pengadilan harus melindungi hak istri pertama, terutama terkait dengan harta bersama. Nah, untuk itu maka suami untuk bisa sanggup berlaku adil dan sanggup menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, siji kudu duwe penghasilan yang memadai. Nah, yang kedua, untuk bisa melindungi hak istri pertama, maka harus disebutkan harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama apa saja. Kan? Nah, untuk itu dalam surat permohonannya harus dicantumkan semua itu. Sudah punya harta berapa saja, harta asal misalkan, harta asal dia, dan itu bisa menjadi jaminan bahwa pada saat menikah dengan istri kedua, maka dia sanggup memiliki penghasilan yang cukup untuk istri-istrinya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi, harta bersama dengan istri pertama harus dijamin. Jadi selama menikah dengan istri pertama, dunya apa wae, hartanya apa saja. Nah, ini maka kemudian di samping suami sudah mencantumkan di surat permohonannya, maka hakim akan turun ke lapangan untuk ngecek apa benar punya penghasilan yang cukup untuk istri-istrinya. Yang kedua, harta yang dengan istri pertamanya apa saja. Setelah itu bisa dipastikan, maka dalam putusan akan berbunyi harta bersama dengan istri pertama adalah ABCD. Maka harta ini akan dipastikan atau menjadi jaminan bahwa ini akan menjadi hak separuh dari harta bersama itu menjadi hak istri pertama. Separuh berikutnya itu yang digunakan oleh suami untuk menghidupi istri-istri berikutnya. Begitu. Jadi itulah kemudian kenapa kemudian poligami diperbolehkan, tapi tetap harus memperhitungkan hak-hak tadi. Ngoten, Mas Usama. Separuh jadi intinya niku
setengah dari harta bersama itu apa haknya istri pertama. Nah, kemudian separohnya lagi, nah ini dimanfaatkan oleh suami untuk menghidupi istri-istrinya, baik itu istri pertama maupun istri kedua. Jika setelah itu punya harta lagi, ya, jika setelah itu beli lagi objek lagi atau aset lagi, maka aset yang berikutnya maka akan menjadi harta bersama bertiga, suami, istri pertama dan istri kedua. Ngaten. Maka harta yang menjadi hak dengan istri pertama yang separuh sudah menjadi hak istri pertama tadi, kalau suami mau make, mau kemudian mau dikelola misalkan, maka harus ada akad yang jelas dengan istri pertama. Ngaten. Inilah kemudian kudu hati-hati. Sesuatu yang menjadi hak istri pertama aja sampai kemudian jadi rebutan karo istri yang kedua. Maka jelas nanti ketika urusan waris kelihatan sing hak istri pertama mana. Suami misalkan suatu ketika suami meninggal, hak yang diwariskan oleh suami pertama yang mana? Paham. Jadi boleh poligami asalkan hak-hak istri ini tadi betul-betul bisa ditentukan dengan jelas. Hak istri pertama yang ini anggap ini hartanya ya, separuh ini menjadi hak mutlak istri pertama, separuh ini digunakan suami untuk menghidupi istri semuanya. Setelah itu misalkan punya harta lagi yang menjadi hak bertiga. Istri pertama tetap kebagian. Misalkan tuku meneh lahan 1 hektar misalkan, maka 1 hektar berikutnya ini dibagi 3. Suatu ketika misalkan foto-fotoan dibagi 3. Istri kedua sudah nggak punya hak dengan separuh harta yang sudah menjadi hak istri pertama tadi. Tapi titik awal tadi ya istilahnya sudah dipotong dari sebagian harta yang sebelum dia menikah tadi ya. Itu sudah menjadi dikunci lah di situ ya. Dikunci ini menjadi hak istri pertama. Nah, yang hak istri kedua tadi hak suami yang separuh tadi ini untuk menghidupi istri. Istri kedua bukan berarti kemudian separuh kono mau menjadi harta bersamanya dengan istri kedua, bukan. Ini hanya suami yang separuh. Istri kedua punya hak kalau suami punya kalau setelah pernikahan dengan istri kedua punya harta lagi, baru itu si istri kedua itu tetap akhirnya istri pertama bagiannya apa enggak luwe. Manja ya. Bersyukurlah kau yang mau jadi istri pertama. Nah, artinya suami yang kemudian ingin poligami, ingin betul-betul adil, ini harus dilaksanakan. Haknya istri pertama terlindungi, harta istri kedua, kemudian juga harus paham posisi istri kedua itu haknya tidak boleh ngambil haknya istri pertama yang lebih dulu. Haknya istri kedua adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan dia dengan suami. Harta yang diperoleh sebelum istri kedua menikah dengan suami, istri yang kedua tidak punya hak. Hanya punya hak nafkah. Misalkan suami separuh bagiannya tadi kan dikelola oleh suami untuk menafkahi istri. Haknya istri kedua yang mendapatkan nafkah dari suami hasil dari pengelolaan harta yang kedua, harta yang separuh tadi.
Dan suatu ketika misalkan suami itu meninggal, ngitungnya waris ya butuh dihitung bertahap. Haknya suami separuh ini, yang separuh sudah haknya istri. Jadi suatu ketika suami meninggal, suami tidak berhak mewariskan yang separuh ini karena sudah menjadi hak pertama. Suami hanya berhak mewariskan separuh yang sudah dibagikan istri pertama. Dan itu berlaku untuk istri-istri, misal menambah istri selanjutnya diamankan dulu hak istri sebelumnya ya. Kalau dari istri kedua mau nambah lagi, nah maka dibatasi lagi hak istri kedua dan pertama sudah dikunci lagi, terlindungi. Istri pertama dapat sepertiga dari yang harta yang diperoleh setelah dengan mereka bernikah, ya. Nah istri ketiga nanti nggak boleh mengambil haknya istri pertama dan istri kedua. Beruntunglah engkau istri-istri yang pertama. Maksudnya dia Pesan-pesan dari teman-teman terakhir. Nanti kita ngobrol santai. Jadi yang pesannya teman-teman yang mungkin berkeinginan nopo punya planning untuk menikah lagi. Sebagai laki-laki mesti duwe kepinginan rapi luwih teko saji. Masih aku kadang-kadang jenenge wong lanang kan yo pengin cuman kadang-kadang cuman dengan mengetahui hak-hak itu harus dilindungi dan lain sebagainya abot siji mungkin kita punya penghasilan yang cukup, tapi untuk bisa berlaku adil mana haknya istri pertama yang harus dilindungi dan mana kemudian yang harus disampaikan kepada istri berikutnya, rumit untuk bisa melaksanakan itu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Maka teman-teman yang ingin berpoligami, pertama, jenengan kalau memang sudah punya kemampuan finansial yang cukup, monggo. Tapi yang kedua adalah bagaimana jenengan bisa mempunyai pemahaman yang cukup sehingga betul-betul bisa memberikan haknya istri pertama dan mengikhlaskan separuh harta untuk istri pertama, dan yang kedua betul-betul tahu bahwa tidak melanggar hak istri baik itu istri pertama maupun istri yang kedua. Iso misahke, bisa memberikan batasan yang jelas. Nek pemahaman itu sudah punya dan sudah punya pemahaman yang cukup, mau poligami silahkan. Jadi aja gur ngomong sunnah Rasul, aja ngomong kuwi tapi gak paham soal piye ya, yang paling penting tidak melanggar hak istri yang pertama dan kedua. Terima kasih. Oke, matur suwun sangat. Let's go.